Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya diberikan umur yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat melakukan tugas atau project PAI dari Bunda Rahma. Perkenalkan, nama saya Intan Eryani dari kelas Abdiyah. Jadi langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang COVID-19? Jadi jawabannya, virus corona atau COVID-19 adalah jenis virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Dan bisa dikatakan virus corona ini merupakan saudara dari virus MERS dan SARS yang pernah melanda dunia beberapa tahun silam. Langsung saja soal nomor 2, bahaya corona. Menurut saya, corona sangat-sangat berbahaya. Mengapa demikian? Karena corona dapat menyebabkan kematian. Dan bagi yang terinfeksi maupun yang sudah sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada bagian paru-paru. Nauzubillahi min zalik, semoga kita dijauhkan dari corona karena corona sangat luar biasa berbahaya. Tapi dalam hal ini tetap jangan pernah takut kepada corona, karena yang diwajibkan untuk takut hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya corona adalah utusan atau pasukan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan manusia agar sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 3, tergolong takdir apakah sih dalam kasus ini atau corona? Menurut pendapat saya, corona atau COVID-19 tergolong dalam takdir mu'allaq. Mengapa saya katakan demikian? Karena takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar kita, doa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya dengan corona. Corona bisa dicegah, corona bisa kita lawan dengan menjaga sistem imun kita, menjaga pola makan yang sehat, dan tetap di rumah agar rantai penyebaran corona dapat terputus. Dengan demikian, maka saya tegaskan, takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah dan corona bisa dirubah, bisa kita cegah. Dalam hal ini, corona bukan semata-mata takdir yang tidak bisa dirubah. Soal nomor 4. Misalnya nih, ada yang bilang, buat apa sih waspada? Ngapain sih lockdown? Lah toh kalau kita mati, ya mati aja. Nggak usah takut-takut. Kalau udah takdir di sana, ya takdir juga kita mati. Dalam hal ini, saya katakan jangan pernah berkata seperti ini. Dengan Anda berkata seperti ini, maka Anda menyalahkan takdir mu'allaq, takdir dari Allah, takdir yang bisa dirubah. Walaupun mati, jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur oleh Allah, namun manusia diwajibkan untuk ikhtiar, diwajibkan untuk berusaha. Setelah kita berusaha untuk mencegah diri dari corona, tugas kita selanjutnya berdoa kepada Allah dijauhkan dari corona. Dan terakhir, tawakal, berserah diri kepada Allah. Misalnya kita tetap terkena, ya memang takdir, di situ baru bisa dikatakan. Jadi apabila ada yang mengatakan jangan takut sama corona, lah toh kalau kita meninggal juga. Jadi nggak perlu waspada, nggak perlu kita lockdown, nggak perlu kita social distancing. Kita pergi aja piknik, nggak usah takut. Itu salah besar. Kita disuruh ikhtiar, kita diwajibkan ikhtiar. Maka lakukan ikhtiar. Setelah ikhtiar, serah diri sama Allah. Itu terserah Allah. Mau kasih kita atau enggak, ya Allah yang memberikannya. Kita hanya perlu ikhtiar aja. Dengan demikian saya mohon jangan ada di antara kita yang berpendapat seperti itu. Setidaknya kita meninggal dalam keadaan yang baik. Jangan seperti ini. Karena dengan keadaan seperti ini kita pasti sedih. Karena keluarga yang di luar sana dan keluarga yang dekat dengan kita pun gak akan bisa melihat jenazah kita maksudnya. Jadi seperti ini. Setidaknya meninggal dalam keadaan yang baik. Kita berdoa sama Allah. Dan soal yang terakhir, apa upaya Anda dan keluarga Anda lakukan untuk mencegah wabah corona? Jadi untuk saya sendiri dan keluarga saya, mungkin seperti yang saya katakan tadi, kami melakukan apa saja yang diperintahkan oleh para pemerintah. Seperti salah satunya lockdown dengan berdiam diri di rumah, tidak sekolah dan tidak pergi keluar kalau nggak penting-penting amat.
Selanjutnya, tetap menjaga pola hidup yang sehat seperti sering mencuci tangan dan tidak sering memegang muka, karena dengan sering memegang muka bisa saja virus itu sedang menempel di tangan kita. Dan kalau kita sering memegang muka, virus itu dapat dengan mudah masuk melalui lubang hidung dan akhirnya berhenti di tenggorokan selama 4 hari. Jadi sebaiknya untuk teman-teman semua berhenti atau kurangilah memegang muka kalau belum mencuci tangan. Kalau udah mencuci tangan ya silahkan, tidak ada yang melarang. Selanjutnya dengan menjaga pola makan. Menjaga pola makan di sini seperti sering memakan makanan yang banyak mengandung serat maksudnya protein, sehingga dengan banyak makan makanan yang mengandung serat dapat menambah sistem imun. Dan ketika sistem imunisasi kita kuat, maka corona pun akan bisa dibasmi oleh sistem imunisasi dalam tubuh. Jadi mungkin hanya itu upaya yang keluarga saya dan saya lakukan. Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.